Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Advent datang kembali. Kalau ditanya kepada kita, apa sih artinya Advent itu? Kita merayakannya setiap tahun. Advent adalah kedatangan. Dari kata Adventus, bahasa Latin, dan bahasa Yunaninya parousia. Kedatangan siapa? Saudara-saudara, kita meyakini inilah saatnya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sebagai orang yang menyambut keselamatan di dalam Kristus, kita berada dalam masa persiapan penantian kedatangan ini. Dua kedatangan. Yang pertama, kita menyiapkan diri untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Betul, mungkin ada orang mengatakan kan itu sudah terjadi. Buat apa lagi kita menyiapkannya? 2000 tahun lebih Yesus sudah lahir di Bethlehem. Saudara-saudara, benar. Sejarah menceritakan itu, kitab suci mencatatnya. Bahwa Yesus telah datang, telah lahir di kandang di Bethlehem. Namun bukankah ini juga adalah saat yang tepat di mana kita diajak untuk menyiapkan hati kita. Dia yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Apakah benar sudah lahir di hati kita? Dia yang sudah ada di kandang domba itu. Apakah di kandang hati ini dia sudah bertakhta? Inilah saatnya kita berbenah diri. Membereskan kehidupan kita. Kita diajak menyiapkannya. Sama seperti Paulus tadi dalam bacaan 1 Tesalonika 3 itu. Mengajak jemaat di Tesalonika. Menyiapkan diri. Menyambut Kristus. Supaya hidup kita tak bercacat celah. Ketika menyambut kedatangan. Ini kedatangannya kembali. Yang lalu sudah terjadi, kita diajak berbenah. Sekarang kita juga menyongsong kedatangannya yang kemudian. Yesus akan datang kembali dan akan melihat apakah ia menjumpai iman dalam setiap hati kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita masuk dalam tahun C. Apa sih tahun C itu? Apa sih bacaan-bacaan Injil ini? Saudara-saudara, kita di GKI, bacaan yang diberitakan di mimbar pada hari Minggu ini, menurut leksionari. Ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Tahun D nggak ada? Ya, nggak ada. Tahun A itu bacaan Injilnya dari Injil Matius. Tahun B sudah berlalu, minggu kemarin kita menutupnya dengan Kristus Raja, yaitu tahun Injil Markus. Dan sekarang sebenarnya tahun baru ini. Tahun liturgi tahun C. Bacaan Injilnya dari Injil Lukas. Lalu di mana Injil Yohanesnya? Injil Yohanes ada di setiap tahun A, B, C itu.
Dia ada dalam sisipan-sisipan tertentu, peristiwa-peristiwa gerejawi tertentu. Ada yang menarik kalau kita membaca bagian awal tahun liturgi C ini, yaitu tentang persiapan untuk menyongsong hari Tuhan. Betul, di sebuah Injil juga memberitakan tentang bagaimana nanti akan terjadi hari Tuhan yang dikaitkan dengan akhir zaman itu. Saudara-saudara, hari Tuhan atau akhir zaman ini sudah kadung dipersepsikan dengan bencana, dengan guncangnya keadaan kosmik di langit, tanda-tanda katanya ya, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Di bumi ada peperangan, ada kelaparan, pendek kata keadaan yang menakutkan. Keadaan yang mengerikan ini. Saudara-saudara, tidak salah. Injil juga berkisah tentang itu. Namun, ada yang khas dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu Injil Lukas tahun C ini. Lukas berbeda. Kalau kita cermati dari Injil yang lain. Ada kekhasan di sini bahwa Lukas tidak menggunakan pengantar atau kronologis yang berhubungan hari Tuhan itu dengan kehancuran Yerusalem. Seolah-olah tidak ada hubungannya nih dengan kehancuran Yerusalem. Tampaknya Lukas lebih tertarik pada reaksi atau tanggapan orang, tanggapan manusia terhadap gejala alam yang dahsyat itu. Tanggapan manusia terhadap malapetaka dan bencana. Reaksi apa yang terjadi ketika manusia diperhadapkan dengan malapetaka yang dahsyat itu? Anda ketika diperhadapkan pada situasi bencana yang dahsyat. Mungkin kita bisa bayangkan sekarang gunung di NTT meletus itu. Ketika orang-orang berhadapan dengan situasi Gunung Lewotaubi laki-laki itu meletus. Kira-kira penduduk di sekitar di lereng gunung itu apa yang terjadi? Saudara-saudara, jelas kepanikan, ketakutan, kegelisahan. Lukas mencatat gejala ini dalam Lukas 21 ayat 26 tadi. Ini tidak dicatat di Injil lain. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi gejala segala yang menimpa bumi ini. Orang akan mati ketakutan. Dalam terjemahan lain, orang mati karena panik. Saudara-saudara, perhatikan kalimat ini. Kematian besar yang dialami oleh umat manusia bukan karena bencana itu sendiri. Betul bencana itu mematikan. Tapi kematian yang lebih dahsyat, yang lebih hebat lagi, sebenarnya bukan karena itu. Tetapi karena manusia panik. Karena manusia ketakutan. Saudara-saudara, ketakutan adalah suatu tanggapan emosi yang berlebihan terhadap ancaman yang sedang terjadi. Dalam istilah medis ada nih, disebut thanatophobia. Orang itu takut mati. Ketika seseorang divonis, ibu sakit ini, sakit itu,
lalu mendengar suara vonis dokter itu, yang terjadi apa? Dia semakin depresi, semakin cemas, semakin takut. Saya membayangkan beberapa puluh tahun lalu, ketika mama saya sakit, baru pada waktu itu papa meninggal. Hati mama waktu itu mungkin belum siap. Yang terjadi adalah berpikir terus. Apa yang harus dikerjakan seolah-olah tidak ngerti, tidak tahu. Dibawalah ke dokter. Diperiksalah tensinya. Diperiksa darahnya. Dokter mengatakan, ibu ada gejala hipertensi. Darahnya tinggi jadi harus minum obat. Hindari makan garam, mungkin gula yang berlebihan, daging yang merah dan seterusnya, standar. Apa yang terjadi? Dia berpikir tentang sakitnya itu. Berarti aku nggak boleh makan garam, diterjemahkan dalam hidupnya, nggak boleh makan daging. Akhirnya yang dimakan adalah tempe, tahu direbus. Dan itu pun sangat ketat sekali. Hari demi hari penurunan berat badan begitu terasa terjadi. Sulit tidur, cemas luar biasa. Saudara-saudara, disitulah kemudian dia mulai ada tanda-tanda depresi. Lalu kami membawanya ke dokter yang lain. Diperiksalah. Dokter itu karena kenal, lalu menyapa, ngobrol dengan leluasa. Dia mengatakan, kamu gimana sih sebagai anak? Mamamu kok sampai kurang gizi begitu? Saudara-saudara, kekhawatiran yang begitu rupa membuat dirinya tidak tenang. Dan semua yang dikatakan oleh dokter itu dia simpulkan sendiri dan dia menjaga ketat dengan apa yang persepsinya sendiri. Thanatophobia sangat berbahaya. Saudara-saudara, ketika Anda cemas, Anda khawatir, gelisah luar biasa. Tadi kata pembuka jelas kegelisahan di masa depan itu, apa yang akan terjadi di sana. Itu bagi sebagian besar orang mematikan daya kreativitasnya. Yang ada adalah memikirkan bagaimana apa yang terjadi nanti, bagaimana aku bisa makan, bagaimana aku bisa struggle hidup, bagaimana usahaku, bisnisku, dan seterusnya. Saudara-saudara, pada akhirnya akan mematikan sendiri. Bukankah apa yang dicatat Lukas terus terjadi sampai saat ini? Sampai hari ini. Bahwa reaksi manusia terhadap persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan, apalagi menyangkut ancaman, akan menentukan apakah ia akan bisa melewati dengan baik. Atau binasa karena ketakutan itu. Saudara-saudara, saya kira cerita-cerita di ruang medis ini banyak sekali mengungkapkan kisah ini. Ada orang yang sangat terpukul setelah dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak sembuh. Lalu alih-alih penyakit itu yang membunuhnya, justru cemas ketakutan itu yang merenggut jiwanya. Sama di bidang ekonomi, perusahaan juga. Ketakutan yang luar biasa membuat orang defend. Dalam kata pembuka, pengakuan dosa tadi itu jelas. Dalam ketakutan itu orang kadang-kadang berbuat serakah. Tidak masuk akal. Ingin menguasai segala sesuatunya. Untuk diri sendiri, kenapa? Khawatir. Nanti ke depannya aku harus hidup seperti apa. Inilah yang dipertontonkan dari dulu sampai sekarang.
Nah, saudara-saudara, seperti Injil-Injil yang lain, Lukas juga menceritakan tentang dahsyatnya malapetaka menjelang hari Tuhan. Namun jika Injil lain merinci kedatangan manusia sebagai puncak dari hari Tuhan itu, ia datang diiringi bala tentara sorga, para malaikat dengan penuh kemuliaannya. Namun Injil Lukas hanya menyebutkan bahwa anak manusia itu datang dalam awan-awan dengan kuasa kemuliaannya. Tidak diceritakan ada bala pasukan tentara malaikat yang besar. Tidak demikian. Saudara-saudara, tampaknya Lukas lebih tertarik mengajak para pembacanya, mengajak kita untuk menyiapkan diri dalam menyambut kedatangan anak manusia ini. Seolah-olah Lukas hendak mengajak kita, ketimbang kalian tercengang, kemudian menjadi takut, dan tanda-tanda malapetaka dahsyat itu mengerikan, yang dengan itu bisa membunuhmu, adalah lebih baik apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Saudara-saudara, dalam pemahaman Injil Lukas, orang-orang Kristen tidak akan luput dari malapetaka, dari bencana yang mengerikan yang disebut sebelumnya. Anda menjadi orang Kristen, oh iya, kita percaya pada Tuhan, pada Juru Selamat, maka kita akan bebas, tidak akan kena bencana, tidak tersentuh sakit penyakit, malapetaka tidak mempan, hidup selalu sukses. Tidak demikian. Semua orang akan kena. Mereka akan panik. Namun seharusnya yang terjadi untuk orang-orang percaya, kita tidak panik menghadapi situasi seperti ini. Malah disitulah kita akan menemukan penebusmu dekat. Penebusmu hadir. Pembebasmu datang. Sambutlah, angkatlah mukamu. Saudara-saudara, angkat muka. Jangan menjadi orang yang pongah, yang sombong. Dalam arti ini Lukas bukan demikian. Mengangkat muka artinya menyambut. Jangan engkau terpuruk dengan masalahmu, dengan kesulitanmu. Betul bahwa semuanya ini harus terjadi. Betul semua orang termasuk orang Kristen ini tidak akan luput dari itu semua. Tapi yang harus menjadi pembeda adalah bahwa kita menyikapi berbeda, lain. Bahwa setiap kita diajak untuk menyambut itu, kedatangan Kristus itu dengan kepala yang tegak. Mencermati, melihat, menanggapi situasi sulit ini bukan dengan jalan kegelisahan, khawatir, cemas, dan seterusnya. Saudara-saudara, dalam pemahaman Injil Lukas, orang-orang Kristen tidak akan luput dari malapetaka. Bahkan mungkin ke depannya akan mengalami aniaya yang luar biasa. Sama seperti orang lain, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin sulit. Namun di tengah-tengah malapetaka, kepanikan yang universal ini, justru seharusnya orang Kristen punya sikap iman yang jelas. Bahwa ia akan menyambut Sang Juru Selamat ini. Dia akan bersuka cita. Saudara-saudara, apakah mungkin? Apakah ini sudah gila? Di tengah-tengah kesulitan, malapetaka, kok kita diajak bersuka cita? Bersuka cita dalam menyambut malapetaka. Rasanya bukan itu. Ya, bagian ini harus dicermati dengan hati-hati. Tentu saja tidak satu pun manusia menghendaki terjadinya malapetaka. Terjadinya bencana global. Rasanya kita yang waras tidak menginginkan itu.
Lalu apa artinya? Kalau kita dibandingkan ya membaca dengan ayat-ayat sebelumnya. Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Di situ Lukas berbicara tentang penderitaan akibat penganiayaan. Ini tidak jauh beda. Lewat ayat-ayat tentang akhir zaman, Lukas tidak mau menakut-nakuti pembacanya. Melainkan ia memberi semangat. Semangat dan pengharapan. Dalam Lukas 12 ayat 19 dikatakan, dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Orang yang tabah dan bertahan dalam penderitaan yang tidak dapat terelakkan akan memperoleh hidup. Dalam kesulitan yang bertubi-tubi, manusia tidak hanya mengeluh, tetapi juga ia sangat mungkin meninggalkan imannya. Dalam hal ini, anak-anak Tuhan harus berdiri tegak dan mengangkat kepala. Sekali lagi bukan sombong, melainkan tabah berserah untuk menyambut Sang Juru Selamat, Sang Pembebas itu. Lalu, apakah Lukas hanya mengarahkan tulisan ini untuk orang Kristen pada saat itu yang memang sedang mengalami penderitaan, kesulitan yang besar? Tentu saja tidak. Sebab sikap bertahan dalam kesengsaraan dan malapetaka ini harus menjadi sikap iman sehari-hari dari semua anak-anak Tuhan. Kenapa harus menjadi sikap iman setiap hari? Karena yang pertama-tama kita tidak pernah tahu kapan datangnya Tuhan. Kapan terjadinya malapetaka itu. Dan sikap itulah yang hendak ditanamkan oleh Lukas dalam setiap hati kita. Ketika ia menegaskan ucapan Yesus, namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Lukas 21 ayat 18. Saudara-saudara, Lukas memang tidak mau bicara tentang kapan sejarah dunia ini berakhir. Kiamat itu terjadi. Tetapi ia dengan penuh keyakinan bicara tentang pemeliharaan, perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Sehelai rambut pun ia tahu dan tidak dibiarkannya jatuh. Ia yakin bahwa satu saat kerajaan Allah pasti datang. Dalam konteks Injil, Tuhan mau mengajar kepada kita untuk mampu bertahan. Bukan menjadi anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang tidak teruji. Saudara-saudara, hanya ada satu cara dalam menghadapi tantangan dan tanda-tanda akhir zaman. Cara itu seperti yang dikatakan dalam peringatan Tuhan Yesus ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu memperoleh kekuatan. Kekuatan kita dari mana? Kekuatan fisik kita betul dari makanan. Apa yang kita konsumsi. Tetapi kekuatan spiritual kita yang mampu kita tidak cemas menghadapi segala sesuatu adalah berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa bukan berarti menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kan aku udah berdoa, nanti Tuhan saja yang kerjakan, aku diam saja. Bukan itu. Untungnya Lukas menambah dengan kata berjaga-jaga. Artinya melakukan segala sesuatu dengan siap sedia. Dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Disinilah yang akan menolong kita untuk bebas dari kepanikan, ketakutan, atau yang disebut dengan thanatophobia itu. Saudara-saudara, doa akan menentukan sikap kita. Langkah kita. Jangan sampai ketika kita mentok baru kemudian kita berdoa. Jangan sampai ketika dokter mengatakan, panggil keluarga, ini sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Yang bisa Anda lakukan hanya berdoa. Terlambat. Sebelum segala sesuatu terjadi, berdoalah.
meminta Tuhan menolong kita, memberikan hikmat buat kita, supaya kita benar melangkah, supaya Ia menjaga hati kita, memelihara diri kita, supaya kita tidak dikalahkan dengan kepanikan, dengan kegelisahan. Tema sentral hari ini, kegelisahan masa depan. Saudara, Anda dan saya bisa saja gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas dengan positif, dengan baik, oleh karena sesuatu yang ada di dalam hati kita. Inilah saatnya kita menyiapkan diri. Buang segala kegelisahan, saudara. Gantilah persiapan itu dengan berjaga-jaga. Rutinlah berdoa kepada Tuhan. Doa bukan karena kepepet saja. Tapi doa adalah komunikasi kita yang intens dengan Sang Pemilik kehidupan, sumber kehidupan itu. Saya kira ketika Anda melakukannya, membiasakannya dalam habit, dalam kebiasaan hidup kita, apapun yang terjadi di depan, Anda tidak akan cemas. Betul ada kekhawatiran, iya, tapi itu wajar dan Anda bisa mengendalikan itu. Karena Anda mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam sini. Kekuatan itu dari Dia, dari Tuhan yang menolong kita. Marilah kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan baik. Berdoalah senantiasa, karena Tuhan peduli terhadap kita semua. Amin.